Terima kasih Bu Nay, terima kasih Pak Samadi, terima kasih Ibu yang mewakili Kepala Sekolah, Bu Suharyanti tadi. Terima kasih Bapak Ibu anggota MGMP MPK Bahasa Indonesia se-Banjarmasin. Ulun senang sekali berada di tengah-tengah pian, karena ini pertama kali saya di MGMP Banjarmasin, Pak. Sehingga saya MGMP Bahasa Indonesia Banjarmasin baru hari ini. Dan itu pun karena ada kegiatan dari Hizki. Kalau enggak, mungkin entah jalan apa yang bisa mempertemukan ulun dan pian. Tapi insya Allah ulun yakin juga bahwa pertemuan hari ini sudah dalam rencana ilahi ya Bapak Ibu. Saya akan bicara soal isu ini tentang pelokalan pembelajaran sastra Bapak Ibu. Saya sudah diberitahu oleh Pak Samadi tadi bahwa waktunya sebelum zuhur harus sudah berhenti. Ini waktunya sekitar 30 atau 40 menit, sangat singkat. Mudah-mudahan ini bisa saya manfaatkan dengan baik. Saya bukan ingin memberikan sesuatu, tapi mungkin nanti kita bisa diskusi. Bahkan harapan saya di ujung pertemuan ini kita bisa berkolaborasi memproduk sesuatu. Karena ini bagian dari penelitian saya sebetulnya Bapak Ibu yang sebetulnya saya kan sering aktif di Hizki ya, di kegiatan kesusastraan. Ada isu besar di dalam pertemuan-pertemuan sastra di Kalimantan Selatan tentang bagaimana cara menjadikan kawan-kawan guru sebagai ekosistem dari pembelajaran sastra. Dan selama ini agak terpisah itu. Orang sastra sibuk sendiri, guru sastra dan bahasanya sibuk sendiri, seperti nggak ketemu. Makanya kalau ada pertemuan terakhir kemarin harus sastra Kalimantan Selatan misalnya ya, saya mengharapkan sebetulnya harus ada forum khusus yang anggotanya adalah guru yang bicara soal sastra di situ. Jadi sehingga sastra tidak hanya dibicarakan oleh para kreatornya atau para sastrawan. Baik, saya langsung saja ke bagian yang pertama supaya tidak terlalu lama. Ada 4 pikiran yang melatar belakangi mengapa saya mengangkat isu pelokalan pembelajaran sastra. Mengapa sih sastra itu perlu dilokalkan? Pertama, isu tentang fleksibilitas kurikulum. Bapak Ibu tentu tahu sebagai pelaksana kurikulum Merdeka, di sana ada isu yang sangat mendasar dan seringkali dibicarakan oleh Mas Menteri, yaitu soal fleksibilitas kurikulum. Saya melihat fleksibilitas kurikulum ini sebagai satu kesempatan buat Bapak Ibu untuk mengembangkan bahan ajar. Di situ kita bisa lihat Bapak Ibu ya, kalau kita lihat buku-buku yang direkomendasikan atau dikirim oleh pusat perbukuan dan pusat kurikulum, pasti di kata pengantarnya saya baca. Apakah buku ini adalah buku satu-satunya? Tidak. Pasti di kata pengantarnya ditulis buku ini bukan hanya salah satu. Nah, salah satu artinya bukan satu-satunya. Kemudian yang kedua, ada isyarat di situ bahwa buku ini adalah dokumen yang hidup. Jadi tidak ada harga mati bahwa bahan ajar itu tidak bisa dikembangkan. Bahkan sebetulnya secara tidak langsung buku-buku yang dari pusat itu menganjurkan sebetulnya guru-guru untuk mengembangkan bahan ajar. Nah, itu yang disebut dengan fleksibilitas kurikulum. Kemudian fleksibilitas kurikulum itu juga terkait dengan semangat belajar berdiferensiasi. Nah, apapun konsepnya, mungkin kawan-kawan yang tergabung di Guru Penggerak sudah mengerti itu apa yang dimaksud dengan belajar berdiferensiasi dalam konteks setiap mata pelajaran. Tetapi saya juga ingin menyampaikan satu usulan tentang bagaimana menerapkan belajar berdiferensiasi dalam konteks sastra. Misalnya ya, kalau kita belajar teori sastra, kita berkenalan yang namanya estetika resepsi Bapak Ibu ya. Nah, seharusnya kalau saya lihat buku-buku SMA ya, kemarin saya sempat lihat kelas 10, 11, 12 itu belum menyentuh pembelajaran yang berpendekatan estetika resepsi. Jadi kecenderungan buku-buku yang dikirim oleh pusat itu cenderungnya ke soal teoretis. Jadi tidak merayakan pengalaman pembacaan. Nah, teori estetika resepsi itu Bapak Ibu itu merayakan perbedaan pembacaan. Karena itu perlu penyikapan guru bahasa Indonesia yang berbeda ketika kita menghadapi penerimaan yang berbeda terhadap teks sastra oleh peserta didik. Jadi tidak ada yang namanya satu kebenaran dalam menghadapi teks sastra, baik puisi, cerita pendek, novel atau teks drama.
Itu dalam perspektif saya itu satu bentuk fleksibilitas pembelajaran. Itu bagian dari berdiferensiasi dalam konteks belajar sastra. Jadi ketika kita membaca puisi, membaca cerita pendek, tidak boleh ada satu makna yang dominan. Setiap makna yang diperoleh oleh siswa itu harus didialogkan, dibicarakan di dalam kelas. Maka ketika ketika kita membawa satu puisi ke dalam kelas, maka bisa saja 40 orang di dalam kelas itu punya 40 pikiran tentang teks itu. Itu menurut saya itu konsep berdiferensiasi juga, karena dia bisa merayakan teks secara berbeda-beda. Jadi fokusnya Bapak Ibu bukan melulu pada persoalan unsur-unsur intrinsik karya sastra. Sekarang itu gampang kok ya Bapak Ibu belajar tentang unsur intrinsik, tinggal tanya Google. Kalau Bapak Ibu membuat soal tentang misalnya unsur-unsur intrinsik karya sastra, pasti dengan mudah dijawab oleh siswa kita, karena sekarang sudah kecerdasan buatan sudah begitu canggih. Nah, persoalannya kecerdasan buatan itu tidak bisa memproses emosi pembaca, pengalaman pembaca. Itu yang tidak bisa dimasuki oleh kecerdasan buatan. Karena kecerdasan buatan itu mati dan sangat bertumpu pada ketersediaan informasi. Begitu informasinya tidak tersedia, maka AI tidak bisa bekerja. Dalam konteks pembelajaran sastra, saya ingin mengajak Bapak Ibu mulai mendekati yang namanya pembelajaran berbasis estetika resepsi dalam kaitannya dengan fleksibilitas kurikulum. Nah, karena itu nanti arahnya ke bahasa. Kedua latar belakang berikutnya adalah daya dukung teknologi informasi. Kita sekarang sudah begitu teknologi kita sudah bisa dikatakan relatif maju, meskipun harus diakui ada kesenjangan di sana sini ya. Tidak semua kita memang berlimpah, masih ada kesenjangan, ada kaitannya dengan kelas sosial dan sebagainya, sehingga pasti siswa kita, sekolah kita meskipun ada di kota Banjarmasin, sekolahnya macam-macam kondisinya Pak ya. Ada penguasaan perangkat yang berbeda, ada fasilitas teknologi yang berbeda di setiap sekolah gitu ya, sehingga itu kadang-kala tidak bisa disamaratakan. Tetapi kita bisa bersyukur bahwa kita memang memasuki era di mana informasi itu tidak bersumber dari satu tempat. Jadi sumber informasi itu macam-macam dan bentuk bahan pelajaran pun juga macam-macam. Kalau dulu mungkin di zaman kita tahun 80-an ya, informasi bahan ajar bentuknya cenderung seragam, tetapi sekarang luar biasa ledakan bentuk bahan pembelajaran itu bisa kita ambil dari berbagai macam sumber, baik yang konkret ataupun yang maya ya. Kemudian yang berikutnya yang melatar belakangi saya untuk mengajak Bapak Ibu mencoba melakukan pelokalan pembelajaran sastra adalah sentralitas bahan ajar. Jadi kalau kita lihat buku-buku kurikulum yang menyertai setiap kurikulum, baik kurikulum 13 ataupun kurikulum Merdeka, itu pasti kecenderungan nuansanya sentralistis ya. Biasanya yang diperkenalkan sastrawannya sastrawan nasional. Kemudian apa dampak dari itu? Sastrawan lokal kurang terperhatikan. Padahal di lokal kita punya potensi-potensi sastrawan yang tidak kalah hebat dengan sastrawan nasional. Nah, kalau kita belajar misalnya teori Posmo, sebetulnya hebat dan tidak hebat itu sebetulnya kan soal penyikapan saja, soal penyikapan komunitas belajar. Kalau kita sepakat komunitas belajar MGMP Bahasa Indonesia Banjarmasin sepakat, ayo kita besarkan karya-karya sastrawan Kalimantan Selatan dengan cara kita, dengan peran kita di setiap kelas kita, maka bayangkan Bapak Ibu, kita akan mengagungkan, kita bisa merayakan karya-karya hebat dari tempat kita sendiri. Kita punya Ajamuddin Tifani yang sampai sekarang mana sekolah-sekolah kita, saya mau menagih misalnya guru bahasa Indonesia yang pernah membuat karya-karyanya Ajamuddin Tifani sebagai bahan ajar, itu sastrawan besar sekali berHairin Anwar. Mengapa hari ini terus bicara-bicara Hairin Anwar terus? Kita punya Ajamuddin Tifani, kita punya siapa lagi, Merayu Sukma Bapak Ibu. Merayu Sukma itu sastrawan zaman Jepang ya, kelahiran di kampung Melayu yang luar biasa hebat seperti Pramudia Nantatur. Tapi sekarang kita coba, mana kira-kira peran kita sebagai pengajar sastra memperkenalkan yang karya-karyanya Merayu Sukma? Nggak ada. Bahkan mungkin keinginan untuk mencari juga tidak ada.
tidak berhenti hanya di Merali Sukma. Kita punya banyak sastrawan hebat sebetulnya di Kalimantan Selatan yang sekarang sudah kalibernya bisa nasional dan produknya juga. Nah, di situ makanya kalau kita cenderung melihat buku yang dari pusat perbukuan sebagai satu-satunya sumber, itu menurut saya itu sangat berbahaya bagi eksistensi ekosistem bersastra di Kalimantan Selatan. Jadi sastra Kalimantan kemudian kesepian menggigil sendiri di dalam kulkas. Jadi tolong saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mulai deh melirik-lirik karya sastra Kalsel itu yang mana ini yang bisa saya masukkan ke dalam. Kemudian yang ketiga adalah soal sekolah sebagai bagian dari ekosistem sastra Kalimantan Selatan. Ini selalu saya berulang-ulang saya katakan kalau saya berada di tengah komunitas sastrawan, tolong kalau bikin kegiatan sastra, libatkan kawan-kawan guru. Beri mereka panggung bagaimana sastra diajarkan di dalam sekolah. Tetapi sekali lagi, perhelatan-perhelatan sastra itu pelaksananya adalah para sastrawan yang tidak punya kedekatan dengan guru. Nah, saya itu ada di tengah-tengah. Jadi di antara para sastrawan, di komunitas sastrawan, dan juga saya senang berada di komunitas guru. Sehingga kita bisa memindahkan itu bagaimana karya-karya itu bisa kita rayakan di dalam sekolah. Tanpa sekolah sebetulnya akhirnya terpisah ekosistemnya. Bagaimana sebetulnya sastra Kalimantan sekarang tetap ada, sementara di sekolah sendiri tidak bisa dilacak sebetulnya seberapa banyak karya itu dibicarakan di dalam sekolah. Baik, itu latar belakangnya. Dalam kesempatan ini saya tidak akan membicarakan banyak hal, cuma saya ingin memberikan beberapa komentar terkait dengan pembelajaran sastra kelas 10, kelas 11. Karena di kelas 12 kayaknya siswa sudah tidak boleh belajar sastra. Itu kayaknya belajar sastra akan sangat membahayakan bagi masa depan. Bisa ngelamun terus kerjanya, bisa kacau. Jadi pokoknya kelas 12 ini fokus. Di kelas 12 tidak ada pembelajaran sastra, ya kan? Jadi pembelajaran sastra fokus di kelas 10 dan kelas 11. Jadi mohon Bapak Ibu yang mengajar di kelas 10 dan 11, mari kita habiskan sastra di situ, optimalkan, kita bangun sama-sama membuat bahan ajar yang berorientasi ke lokal, gitu ya. Nah, baik, ini buku kelas 10. Ini buku untuk kurikulum merdeka. Betul Bapak Ibu ya? Iya. Ini yang mungkin sudah dipakai oleh Bapak Ibu. Pembelajaran sastra itu ada 6 bab pada setiap buku yang dari pusat ya. Saya tidak tahu buku ini sudah dipakai oleh kawan-kawan guru MGMP atau tidak ya. Ada menyusuri nilai-nilai cerita lintas zaman ya, di bab 3 itu judulnya. Yang bab 6 itu ada berkarya dan berekspresi melalui puisi. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa catatan terhadap buku ini ya. Pertama soal hikayat. Buku ini menggunakan 2 hikayat. Hikayat Ikan Todak dari Kota Baru dan hikayat Si Miski. Mungkin kalau bagi guru bahasa Indonesia di Kota Baru ini sangat relevan karena dia menggunakan hikayat Ikan Todak. Tapi sekali lagi, hikayat Ikan Todak itu sebetulnya bukan hikayat zaman lama karena itu ditulis ulang. Itu tulisan baru. Sementara yang dimaksud hikayat di dalam karya dalam ini seharusnya adalah karya sastra lama. Misalnya hikayat yang bahasanya masih bahasa lama. Jadi itu ingin memperkenalkan bagaimana sih bahasa Indonesia pada waktu yang lampau sebetulnya. Kan begitu kan? Bahwa Indonesia itu sejarah sastranya sudah sangat lama dan Anda harus mengenalkan itu. Nah, di Banjar itu ada satu yang nggak pernah mungkin disentuh, saya nggak tahu apa sudah ada kawan-kawan yang menyentuh, tapi nanti kita bisa diskusikan, yaitu hikayat Banjar. Apakah pernah guru-guru di sini pernah menggunakan hikayat Banjar sebagai bahan ajar? Kalau tidak pernah, maka Bapak Ibu tidak ingin berpartisipasi untuk mengenalkan siapa Lambung Mangkurat sebagai toponim yang dikenal di mana-mana sebagai nama jalan, nama stadion, nama kampus, dan mungkin juga nanti nama anak kan. Jadi mengapa ada nama Lambung Mangkurat? Itu bisa dibaca di dalam hikayat Banjar. Persoalannya kan hikayat itu panjang sekali Pak. Nah di situ dia kita perlu cari strateginya. Ini sangat panjang,
Tapi tidak juga kalau dibandingkan dengan karya novel-novel baru seperti karya misalnya karya Seno Gumira Aji Dharma yang 300-an misalnya ya. Hikayat ini nggak nyampe 300 halaman Bapak Ibu di bawah itu. Nah, mungkin salah satu strategi yang bagus untuk kita gunakan adalah dengan kolaboratif, membaca secara kolaboratif. Mungkin membagi kelas menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok diberi bagian untuk membaca. Paling tidak mereka bisa diajak untuk kamu menangkap cerita apa dalam Hikayat Banjar dengan bahasa yang sedemikian aneh ini. Sekarang sudah aneh kan, karena itu bahasa Melayu lama. Tapi itu perlu diperkenalkan Bapak Ibu supaya siswa kita itu mengerti bahwa bahasa itu seperti organisme, dia bisa ada pada suatu zaman dan dia bisa lenyap pada zaman tertentu. Dia akan terus berganti. Ya, dengan begitu sebetulnya dengan materi sastra kita tidak melulu bicara soal sastra sebagai sesuatu produk khayalan, tetapi kita belajar tentang perkembangan sejarah bahasa. Oh iya, bahasa Indonesia pada zaman segini begini, tetapi kemudian sekarang sudah begini, sudah ada banyak perubahan. Maksudnya seperti itu. Jadi mungkin mulai sekarang Bapak Ibu bisa mikir bagaimana menggunakan Hikayat Banjar. Oh Pak, di mana saya bisa dapat Hikayat Banjar? Kalau Bapak Ibu ada yang mau menggunakannya, tinggal nanti hubungi Hizki, nanti saya akan berikan linknya. Jadi ada teks-teks Hikayat Banjar yang ada, yang asli ada, yang asli Indonesia ada, yang terjemahan Malaysia juga ada. Ini Bapak Ibu ya, Hikayat Banjar itu satu epos sastra yang sangat terkenal di dunia. Lalu kenapa kok ini tidak pernah jadi pembicaraan di dalam sekolah? Justru menggunakan hikayat-hikayat yang sebetulnya nggak begitu besar. Jadi lokal sebetulnya Bapak Ibu bukan sesuatu yang tidak berkualitas. Justru di situ ada kualitas yang luar biasa. Nah, mengapa Hikayat Banjar juga? Hikayat Banjar kalau kita periksa sejarah Banjarmasin itu pasti rujukannya ke Hikayat Banjar. Jadi supaya juga ada kesadaran tentang sejarah. Kapan Banjarmasin, sehingga mereka tahu mengapa ada nama Mandastana, mengapa ada ini nama ini. Toponim-toponim Banjar itu seringkali dikaitkan dengan Hikayat Banjar. Oke. Baik. Nah, di bab 3 juga ada pembelajaran memindahkan hikayat menjadi cerpen. Jadi menulis cerpen berdasarkan hikayat. Ini menurut saya pembelajaran yang amat berat sekali. Jadi harus baca hikayat dulu, setelah itu nulis cerpen. Nah ini kan agak berat ya. Jadi mungkin bisa Bapak Ibu modifikasi bagaimana untuk mengatasi apa yang seperti ini. Bacanya sudah belum tentu ngerti bahasanya, sementara dia harus. Nah itu akan menarik. Nah di situ yang saya maksud dengan kelokalan bisa mengarahkan kita ke pembelajaran berdiferensiasi, di mana ketika setiap orang membaca Hikayat Banjar, persepsinya tentang Lampu Mangkurat bisa macam-macam. Bisa akan melihat Lampu Mangkurat sebagai pahlawan, bisa melihat Lampu Mangkurat sebagai penjahat. Jadi nanti dirayakan bagaimana kok Anda nangkap kejahatan Lampu Mangkurat itu gimana Anda setelah baca Hikayat Banjar. Nah itu bisa didiskusikan. Nah itu yang namanya estetika resepsi, bahwa setiap orang ketika berhadapan dengan bacaan dia akan memberikan respon yang berbeda.